Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait tugas pengembangan kreativitas mahasiswa. Di sini kami mengambil judul proposal yaitu analisis kekuatan struktur RISA dengan campuran bahan polistiren dengan jenis PKM yaitu PKM RE atau riset eksakta. Dengan saya sendiri, Gerar dan Deka Mayela, NIM 1100210021. Dan saya sendiri Stanislaus Nelson dengan NIM 1100210022. Baik, di sini saya akan mempresentasikan pemerintah melalui Polisbank, Pemukiman, Kementerian Pekerja Umum dan Permukiman Rakyat atau PUPR telah menghasilkan teknologi rumah instan sederhana, sehat. Teknologi yang ditawarkan adalah berupa teknologi struktur beton atau pracetak yang bertujuan untuk mempersingkat waktu pemasangan, menjamin mutu kualitas kendala terutama struktur bangunan, dan mempermudah pembangunan rumah. RISA telah diterapkan di beberapa lokasi di Indonesia, seperti di Aceh, beberapa waktu yang setelah terjadinya bencana alam, gempa bumi, dan tsunami. Next. Struktur RISA merupakan inovasi desain rumah sederhana, sehat, yang dibuat dengan komponen yang sederhana, lebih ringan, dan berkualitas baik, serta sesuai dengan fungsinya. Pemakaian styrofoam pada campuran beton struktur RISA dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah dampak buruknya terhadap lingkungan, dan juga memberikan nilai tambah manfaat sebagai bahan penyusun beton dengan mutu yang memenuhi standar dan berat beton yang ringan. Next. Tujuan khusus riset. Tujuan penelitian ini adalah membuat komposisi campuran beton yang sesuai menentukan jumlah styrofoam dan agregat halus untuk mendapatkan beton yang kuat serta berat yang lebih ringan terhadap suatu mutu standar beton. Manfaat riset. Dari penelitian ini memberikan manfaat yaitu memperoleh komposisi campuran beton yang sesuai. Agensi riset. Penelitian ini dilakukan untuk membantu mengurangi sampah styrofoam yang sulit terurai menjadi substitusi agregat halus pada struktur RISA sesuai standar mutu beton dan struktur rumah instan sederhana sehat. Temuan dan ditargetkan Temuan dan ditargetkan pada penelitian ini adalah dapat beton mendapatkan beton yang lebih ringan dengan standar mutu beton struktur RISA dan dapat mengurangi jumlah sampah styrofoam. Kontribusi riset. Memberikan inovasi riset untuk beton struktur RISA dan mengurangi dampak negatif sampah styrofoam pada lingkungan. Luaran riset. Luaran pada PKM riset adalah sebagai berikut. A. Laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah, akun media sosial, produk dari program penelitian. Next. Tujuan pustaka. Rumah instan sederhana riset. Teknologi rumah instan sederhana sehat atau RISA adalah teknologi inovasi desain rumah sederhana sehat hasil penelitian Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupa rencana teknologi konstruksi rumah tinggal dengan komponen yang kompak dan berukuran modular serta menggunakan sistem bongkar pasang atau knockdown yang dapat disediakan secara verifikasi. Komponen rumah instan sederhana atau RISA terdiri atas tiga komponen utama yaitu struktur, komponen non-struktur atau fungsi, dan komponen utilitas. Next. Plastik. Plastik adalah suatu bahan atau material yang terbuat dari polimer sintesis atau campuran polimer yang dapat dicetak dan dibentuk menjadi berbagai bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. Styrofoam. Styrofoam merupakan plastik golongan 6 yang masuk dalam jenis poliren yang mempunyai sifat dapat menghasilkan racun atau
tubuh apabila terkena suhu panas atau meminyak sorry, atau makanan berminyak dan tingkat daur ulang yang rendah. Beton rumah instan sederhana. Sehat rumah Sehat rumah instan sederhana atau RISA memiliki struktur yang terbuat dari beton yang biasanya memiliki karakteristik yang berat karena terdiri dari air, semen, agregat halus, dan kasar. Penelitian terdahulu. Beberapa penelitian terdahulu yang mendasari penelitian ini di antara lain, adapun Natalia Samaria Narisi, Silahai dan kawan-kawan, mahasiswa Fakultas Teknik Jurusan Sipil Universitas Samratulangi Manado, melupakan penelitian dengan judul menggunakan styrofoam sebagai substitusi parsial agregat kasar terhadap kuat tekan dan tarik belah beton ringan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh penggunaan styrofoam parsial agregat kasar dengan variasi presentasi yang berbeda-beda terhadap kuat tekan dan kuat tarik belah beton. Next. Berikut berkaitan dengan bab 3, yaitu metode riset. Yang pertama, waktu dan pelaksanaan. Waktu dan pelaksanaan yang kami ambil dalam penelitian ini yaitu 4 bulan dengan pembagian waktu masing-masing dalam kegiatan. Yang kedua, berkaitan dengan bahan dan alat. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu styrofoam, semen, pasir, kerikil, air, besi berdiameter 10 mm, dan alat yang digunakan yaitu antara lain cetakan silinder, skop, tempat perendaman, cetakan risa, palu, kunci Inggris, ember, lab, dan bahan lainnya. Berikut berkaitan dengan variabel riset. Adapun variabel yang terdapat dalam penelitian ini yaitu variabel primer, yaitu data primer meliputi data komposisi campuran beton dan hasil uji kuat tekan beton yang menggunakan styrofoam sebagai substitusi agregat halus. Yang kedua, variabel sekunder, yaitu data sekunder yang berupa penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, kategori konstruksi golongan pokok, yaitu konstruksi gedung bidang pembangunan rumah instan sederhana sehat atau RISA. Berikut berkaitan dengan tahapan riset. Tahapan riset dalam penelitian ini dimulai dari identifikasi masalah, kemudian dilanjuti dengan studi pustaka, dan dilanjuti dengan hipotesis, kemudian pengambilan data. Data di sini terdiri atas dua, yaitu data sekunder, data primer. Kemudian dilanjuti dengan SKKNI 20182221 dan penelitian terdahulu. Sedangkan data primernya itu dilanjuti dengan kuat tekan dan komposisi campuran. Kemudian menghasilkan kuat tekan dan komposisi campuran sesuai dengan SKKNI 2018221. Dan yang kedua menghasilkan panel P1 struktur rumah instan sederhana sehat atau RISA. Berikut berkaitan dengan prosedur riset, yaitu yang pertama identifikasi masalah, yang kedua studi pustaka, yang ketiga hipotesis, yang keempat pengambilan data, dan yang kelima pengolahan atau analisis data. Berikut indikator capaian. Indikator capaian dalam hal ini terdiri atas 4, yaitu persiapan alat dan bahan, yang kedua pengolahan, yang ketiga pengujian, dan yang keempat pembuatan laporan. Berikut analisis data. Setelah melakukan perencanaan penelitian diperoleh 3 variasi campuran beton sebagai berikut. Yang pertama, variasi 1 sama dengan 0,0% styrofoam, yaitu terdiri atas 100% agregat halus, dan variasi 2 yaitu sebesar 1% styrofoam, terdiri atas 99% agregat halus, dan variasi 3 yaitu sebesar 3% dan terdiri atas 97% agregat halus. Kemudian, dari ketiga variasi tersebut akan diuji kuat tekan beton di Laboratorium Bahan Struktur Institut Teknologi Nasional Yogyakarta. Berikut berkaitan dengan interpretasi data. Analisis data akan memperoleh nilai kuat tekan beton dari ketiga variasi. Yang berikut berkaitan dengan penyimpulan hasil riset. Hasil riset yang peneliti inginkan adalah memperoleh nilai
Dari hasil uji kuat tekan beton dari 3 sampel campuran beton dengan substitusi styrofoam sebesar 0%, 1%, dan 3% dari agregat halus sesuai dengan standar mutu beton rumah instan sederhana sehat atau RISA dan berat yang lebih ringan. Berikut berkaitan dengan biaya dan jadwal kegiatan. Yang pertama, anggaran biaya. Anggaran biaya yang diambil dalam penelitian ini sebesar 7 juta dengan jenis pengeluaran seperti bahan keperluan, sewa jasa, dan perjalanan lokal dan juga biaya-biaya lainnya. Dengan akumulasi data sebesar 7 juta rupiah. Adapun jadwal kegiatan yang dilakukan yaitu selama 4 bulan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.